بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وانحام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا من لدني ولما شرب صافي الهني وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففتاه يا عليم سبحانه فتن قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد لحبيب الله بن علي محمد حدد في تعريف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وسبيل الاقتصاد في الأكل أن تمسك عن الطعام وأنت تشتهيه ولا تتناوله حتى تشتهيه بشهوة صادقة. وعلامة صدق الشهوة أن تشتهي كل طعام. وإذا شربت الماء فمصه ولا تعبه واشرب في 3 أنفاس ولا تتنفس في الإناء ولا تشرب من ثلمته ولا تشرب وأنت قائم ولا من فم السخاء. فإن لم تجد إناء فاشرب على يدك فقل بعد الشراب الحمد لله الذي جعل آدم فرة برحمته ولم يجعله منها أجاجا بذنوبنا. وإذا أتيت أهلك إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah luar di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dalam setiap detik nafas kita, baik dalam kondisi jaga atau tidur. Miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan terhadap setiap kita, baik secara lahir atau secara batin, dan yang hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk memanfaatkannya dalam kehidupan kita dengan baik dan untuk menjadi bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Kita berharap berkat kumpul kita saat ini di rumah Allah sebagai tetamu Allah di salah satu taman daripada taman surga Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menjalankan apa yang menjadi arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita menuntut ilmu yang menjadi kunci kesuksesan kebahagiaan bagi setiap kita. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebab berkahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala panutan bagi kita setiap umat untuk menjadi hamba yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kita minggu lalu dinyatakan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad, jangan memaksakan untuk makan dengan lauk dan jangan mencela makanan apapun makanan tersebut walaupun tidak selera bagi kita, dan jangan jadikan keinginan kita tertumpu untuk makan yang enak dan sesuai selera kita. Ditakutkan kita termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita termasuk yang jahat atau yang tidak baik dari umatku mereka-mereka yang diberikan makanan dengan penuh selera dan tumbuh jasad mereka atasnya, dan semangat mereka, keinginan mereka hanya berbagai macam makanan-makanan atau berbagai macam warna pakaian, dan mereka memaksakan diri dalam berbicara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, siapapun yang
keinginannya hanya terfokus, tertuju, tertumpu kepada apa yang masuk ke dalam perutnya, maka sungguh nilainya itu seperti yang keluar darinya. Dan berusahalah agar tidak engkau masukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Karena siapapun yang makan makanan yang halal 40 hari, maka dengan sebabnya hatinya akan bercahaya, akan keluarlah benih-benih hikmah melalui lisannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan ia dengan zuhud pada dunia, dan akan menjadi jernihlah lubuk hatinya, dan akan menjadi baiklah muamalatnya terhadap Tuhannya. Dan barang siapa yang makan yang haram dan syubhat, maka akan ia dapatkan kebalikannya. Awas, kata beliau, kalau bisa engkau jangan terlalu banyak kenyang, karena sesungguhnya banyak kenyang dari sesuatu yang halal merupakan awal mula dari segala keburukan. Dan termasuk dari keburukan yang akan ditimbulkan olehnya adalah hati yang beku dan kecerdasan yang berkurang, dan bisa mengacau pikiran kita, malas untuk beribadat dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Wasabilul iktisad fil akal, dan jalan cara kita iktisad, namanya tidak berlebih-lebihan dalam makan, juga tidak kurang. Antum sika anit ta'am, kita menahan diri untuk makan apapun makanan tersebut. Wa anta tashtahi, dan kita dalam kondisi menginginkannya. Wala tatanawalhu, dan kita tidak makan makanan tersebut hatta tashtahiyahu, sehingga kita menginginkannya, bisyahwatin shadiqah, dengan keinginan yang betul-betul. Wa alamatu sidqil asyahwa, dan tanda betul-betul keinginan tersebut sungguh, antashtahiya kulla ta'am, kita menginginkan setiap makanan apapun ia tanpa memilihnya. Ini kalau bisa seperti itu. Dan seperti ini langkah yang dijalani oleh orang-orang sufi, hamba-hamba Allah di kalangan kita, yang memang mereka selalu berupaya dalam setiap detik nafas kita, seumur hidup mereka, untuk memperbaiki, meningkatkan selalu muamalat mereka bersama Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka ada setiap masa, setiap zaman. Dari semenjak masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka yang dikenal dengan Ahlus Suffah, sahabat-sahabat yang mereka memiliki keyakinan tawakal yang begitu amat sangat kuat, sampai saat ini, sampai waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu, baik dari umat-umat terdahulu, begitu juga kita dari umat pertama kalangan sahabat, itu sifat-sifat yang baik, begitu juga sifat-sifat sebaliknya yang dikutip atau yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Itu sifat-sifat terus namanya berlaku, terus ada. Lakon-lakonnya walaupun berbeda, manusia-manusianya yang hidup, tapi sifat-sifat itu ada. Sifat-sifat itu ada, baik sifat-sifat yang baik, begitu juga sifat-sifat yang buruk. Dan itu akan selalu berada sampai namanya Allah Subhanahu wa taala angkat itu Al-Qur'an. Ketika Allah angkat itu Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tidak lagi berada di hati-hati hamba Allah, bahkan tidak ada lagi di kertas, diangkat semua tulisan yang ada, baru kala itu yang tersisa hanya sifat-sifat yang tercela. Tapi selagi masih ada Al-Quran, kita akan dapatkan sifat seperti yang dimiliki oleh Nabi Allah Isa, seperti yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, seperti yang dimiliki oleh Nabi Agung Muhammad, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang mulia, begitupun sebaliknya. Ada saat ini orang-orang yang memiliki sifat yang tercela, seperti yang dimiliki oleh Fir'aun, yang dimiliki oleh Namrud, seperti yang dimiliki oleh Qarun, dimiliki oleh Haman, seperti yang dimiliki oleh Abu Jahal, dan lain sebagainya.
dan lain sebagainya. Walaupun lakonnya orangnya berbeda, masanya berbeda, tapi itu sifat semua ada. Dan mereka orang-orang sufi, mereka berupaya untuk menjadikan muamalatnya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu jernih, bersih, tidak dikotori, dinodai oleh apapun yang ada di muka bumi ini dari hal-hal yang bisa membuat seseorang lalai lupa terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan hal-hal yang tercela, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu jaga hatinya, mereka selalu menjaga kalbunya, mereka selalu menjaga ucapan perbuatannya, mereka selalu menjaga apa yang terlintas dalam benak pikirannya, mereka selalu menjaga sifatnya, mereka selalu menjaga sikapnya, mereka selalu menjaga muamalatnya, mereka menjaga apapun yang membuat mereka lengah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari ini ya adalah karya mereka. Orang-orang sufi yang berhasil menjalani kehidupan mereka sehingga mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengarahkan kita untuk menjadi hamba yang berhasil sukses, bahagia dunia akhirat. Karena manusia yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini bukan manusia yang paling banyak hartanya, bukan manusia yang paling tinggi jabatannya, bukan manusia yang ala, manusia yang namanya hatinya itu bersih, jernih hubungannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan mereka. Bukan berarti beliau mengajarkan hal seperti ini untuk menjauh dari kenikmatan. Tidak, beliau mengajarkan seperti ini untuk kita mendapatkan satu kenikmatan, dan kenikmatan itu bukan kenikmatan yang semu, bukan kenikmatan yang sementara, kenikmatan hubungan yang erat, yang dekat, yang intim dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian daripada yang bisa mengurangi, menjauhkan kita dari nikmat tersebut apa yang masuk ke dalam perut kita, terutama makanan dan minuman, yang menjadi gizi dan kekuatan yang kita miliki dalam tubuh kita. Beliau tadi kemarin mengatakan dari yang halal merupakan sumber malapetaka, hal-hal yang tidak baik, bahkan menyebabkan hati beku, apalagi dari yang haram. Nah, tinggal kita ya berupaya semaksimal mungkin, semampu kita. Yang harus paling kita perhatikan bagaimana kita berniat untuk makan itu. Apa niat kita dalam makan? Setelah itu kita selalu berupaya jangan berlebihan dalam jangan berlebihan dalam kenyang. Kalau andaikan kita tidak mampu mengikuti apa yang beliau arahkan kepada kita, ya memang karena kekurangan kita dan karena kelebihan yang mereka miliki dari kesungguhan mereka dalam menjalani kehidupan mereka untuk selalu berada dalam keridhaan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus tahu bahwasanya ada di tengah-tengah kita, di kalangan kita, sekitar kita, hamba-hamba Allah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kehidupan mereka seperti ini. Bukan mereka berarti tidak mampu untuk memiliki apa yang mereka inginkan dari makanan, minuman dan lain sebagainya, tapi mereka sengaja untuk menjauhinya, meninggalkannya. Mereka mampu jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih banyak, besar dari kita untuk mendapatkan makanan, minuman dan lain sebagainya, tapi mereka jauhi. Kenapa mereka jauhi? Karena mereka tahu kebahagiaan itu, kesuksesan itu, kenikmatan dalam hidup itu tidak melalui hal-hal itu, tapi melalui hubungan yang dekat, yang intim, yang parak, yang erat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tinggalkan hal-hal itu untuk meraih hal-hal yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa idza syaribtal ma, dan apabila engkau telah minum air, ingin minum habis makan biasanya minum, atau mungkin orang minum tidak makan. Dan minum merupakan kebutuhan kita manusia dan selain kita, karena Allah ciptakan segala sesuatu dengan air itu bisa hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, kata Allah. Kami telah jadikan dari air itu segala sesuatu, semua sesuatu hayy, hidup. Dan kita manusia dalam tubuh kita mungkin 2/3 air. Kita manusia ini dalam tubuh kita 2/3 air, terutama otak yang ada di kepala kita ini. Otak itu adalah sesuatu yang amat sangat berat yang ada dalam tubuh kita. Berat yang ada dalam tubuh kita. Dan otak itu menjadi ringan karena air yang membuat ia ringan. Otak itu di bawahnya ada air yang membuat ia ringan. Kalau enggak, seseorang mungkin tidak akan mampu berjalan dan lain sebagainya karena berat apa yang dia topang dari otak yang ada di kepalanya yang ia miliki. Air. Kita pun membutuhkan air, dan semua jenis bentuk air, rasa air ada dalam tubuh kita. Wa idza syaribtal ma, dan apabila engkau meminum air, apapun airnya, famussahu, maka mussahu, dihisap, dihirup. Wala ta'ubbahu, jangan engkau tenggak, jangan begitu, hirup. Washrab fi thalathati anfas, dan minumlah airmu di 3 nafas. 3 nafas. Artinya jangan minum tuh langsung sekali nafas, dah. Diminumnya di 3 nafas. Tapi wala tatanaffas fil ina, jangan engkau bernafas dalam air. Jangan bernafas dalam air. Ini mau minum nih, nafas bernafas, tahan nafas, minum. Bismillah dan lain sebagainya, doanya Rasulullah. Kemudian kita bernapas di luar, jangan bernapas di dalam juga anda. Kemudian kita minum lagi, tahan napas lagi. Ketika minum tahan napas. Jangan kita bernapas di dalam cangkir atau wadah bejana yang kita minum darinya. Baru mungkin untuk ketiga kalinya kita tahan napas, mungkin sampai kita mau habiskan atau separuhnya baru minum banyak. Tahan sambil menahan napas. Sekali lagi dihirup, dihisap, jangan ditenggak, begitu, jangan ditenggak. Situ yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara minum. Cara minum aja diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sampai sahabat mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana kulla syai'. Rasulullah dahulu mengajarkan kami segala sesuatu, semuanya diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad, bukan hanya sekedar ibadat. Rasulullah tidak hanya mewariskan kepada kita ibadat, bahkan ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang hidup muslim kafir, bahkan mungkin ada kebiasaan yang dilakukan oleh hewan. Ya, yang dilakukan oleh kita juga sebagian dilakukan oleh hewan. Bukan hanya kita manusia, tidur, bangun dan lain sebagainya. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara tidur dan bagaimana apa yang harus kita lakukan sebelum tidur, bahkan posisi tidur yang terbaik ketika bangun tidur, dan semuanya diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Sampai mereka mengatakan hatal khara'ah, sampai bagaimana cara yang ideal, yang paling baik posisi ketika kita buang air besar, BAB dan lainnya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita melakukan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kala itu kita telah memanfaatkan waktu kita untuk beribadat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadat, karena ibadat waktunya terbatas. Salat hanya beberapa waktu. Nah, dan lain sebagainya terbatas. Tapi seseorang pasti akan melakukan ibadat dan dia akan tinggalkan kembali kepada adat kebiasaan manusia.
Sehingga tatkala kita menjalankan semua sesuai apa yang diwariskan dan diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan antum tahu Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ketika kita mentaati mengikuti Nabi besar Muhammad, maka itu adalah satu amal kebaikan. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun." Ketika kita mengikuti beliau, berarti kita mengikuti perintah Allah. Dan Allah bahkan mengatakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapapun yang mematuhi Rasulku ini, Nabi besar Muhammad bagi kita, faqad ata Allah, maka sungguh secara hakikat betul-betul ia taat kepada aku, Allah. Jadi setiap saat kita dalam keadaan taat, dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap hari kita berjanji kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, setiap hari kita berikrar di hadapan Allah, sadar atau tidak sadar. Paling minim 17 kali kita baca dalam 5 waktu kita, iyyaka na'budu. Apa itu iyyaka na'budu? Janji ikrar kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena setiap kita sholat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji dah, iyyaka, hanya kepada Engkau ya Rabb, na'budu, saat ini aku menyembah dan selalu akan menyembah hanya Engkau ya Allah. Dan Rasulullah mendidik kita, mengarahkan kita bagaimana kita bisa menjadikan setiap aktivitas kita sarana untuk menjalankan ikrar kita, mendapati janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beratnya janji itu, maka ikrar itu, janji itu setiap waktu. Kenapa? Karena berat. Kenapa berat? Ya karena kita banyak musuhnya. Banyak yang bisa menghalau, menjauhkan kita dari hal itu, baik dari luar atau dari dalam sendiri. Banyak ya, sehingga harus kita revisi lagi, perbaharui lagi janji itu, ikrar tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadat kepada Allah. Nah, kalau Rasulullah ajarkan itu, janji yang kita janjikan itu, ikrar yang kita ikrarkan di hadapan Allah itu betul-betul kita jalani, bukan hanya sekedar namanya janji palsu, ikrar palsu. Nah, jangan sampai kita membohongi Allah dan membohongi diri kita. Dan kita membohongi diri kita. Kita sudah berjanji, iyyaka na'budu. Dan alhamdulillah sekali lagi kita punya panutan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan dan mendidik, mewariskan kepada kita bagaimana kita menjalankan iyyaka na'budu. Apapun kita, apapun status dan profesi sosial kita. Karena syariat agama ini yang diwariskan oleh Nabi Muhammad dalam etika kita, dalam kehidupan ini, tidur, bangun dan lain sebagainya, itu sama, tidak dibedakan kelasnya, enggak. Karena kita di mata Allah kelas kita sama. Siapa kita? Abdullah, hamba Allah semata. Presiden siapa? Abdullah. Raja siapa? Abdullah, hamba Allah. Kita rakyat biasa jelata yang tidak memiliki apa-apa, siapa? Ya Abdullah. Maksudnya apa? Ya seorang di antara kita yang paling tinggi status sosialnya dengan paling rendah sama di mata Allah. Tidak ada bedanya. Dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Agung Muhammad untuk menyampaikan kepada kita, syariatnya sama. Itu yang Rasulullah arahkan seorang raja, dan itu juga sama seperti yang Rasulullah arahkan seorang rakyat jelata biasa. Mungkin bisa kita ambil hikmah bahwasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara syariat kita sama dengan raja. Ya kalau seandainya syariatnya sama dengan raja, berarti kita siapa? Berarti kita raja. Berarti kita raja. Berarti kita jangan berkecil hati, Bang. Kita di hadapan Allah raja. Di hadapan Nabi Muhammad sama, kita semua raja.
Setelah itu yang membedakan kita nanti bagaimana kita menjalankan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi kalau kita lebih bertakwa dari presiden, maka kita lebih mulia di sisi Allah daripada presiden. Kalau kita lebih bertakwa daripada sultan, begitu juga raja, apapun manusia memiliki status sosial yang paling tinggi, kita di sisi Allah lebih mulia darinya. Dan kita pun harus berbangga kembali. Alhamdulillah, itu keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di muka bumi ini dalam segala hal. Dan kesempatan untuk menjadi manusia yang paling sukses, paling bahagia Allah berikan kepada semua rata. Bukan hanya kepada kita muslim saat ini, kepada mereka yang belum muslim apapun agamanya saat ini Allah pun berikan kesempatan sama yang seperti yang Allah berikan kepada kita. Tidak beda. Kenapa? Karena Nabi sama. Sebetulnya Nabi mereka juga yang non muslim sama Nabi besar Muhammad. Karena Allah utus Nabi Agung Muhammad bukan hanya bagi satu kelompok, bagi suku, enggak. Rasulullah diutus oleh Allah, "Ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Aku tidak utus kau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, lapisan manusia yang hidup di masa jahiliyah itu, dari bangsa Arab, bangsa Ajam, apapun suku dan ras lain sebagainya, sampai saat ini, sampai akan datang. Semuanya. Berarti Rasulullah itu utusan Allah, suruh Nabi Muhammad itu siapa? Ya Nabi juga orang bukan muslim saat ini, sebagaimana ia Nabi kita, sebagaimana ia mengarahkan umat untuk menjadi hamba yang bahagia sukses. Sebagai seorang muslim mukmin, ia juga mengarahkan itu bagi orang yang non muslim untuk menjadi manusia hamba yang sukses. Tapi kalau non muslim tidak bisa sukses akhirat, karena untuk menjadi sukses akhirat untuk harus namanya memeluk agama Allah, menerima ajakan Nabi Agung Muhammad, beriman dengan beliau. Tapi kalau untuk sukses dunia, disiapkan panutannya untuk semua adalah Nabi Agung Muhammad. Sama, Masya Allah. Begitu keadilan Allah, kebijaksanaan Allah. Dan Allah sudah berjanji kepada kita, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Sesungguhnya aku Allah, sampai Allah mengatakan dengan kalimat innallaha, kalimat li ta'kid untuk menekankan, memperkuat agar kita meyakininya, tidak meragukannya sedikit pun. La yadhlimun nasa syai'an. Ia tidak pernah menzalimi manusia, siapapun manusia itu. Jangankan muslim, walaupun kafir, apapun agamanya, walaupun yang tidak mengakui adanya Tuhan, syai'an sedikit pun. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, kata Allah. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Ini Al-Quran yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, karena kalamullah. Dan Al-Quran bukan hanya kitab bagi umat Islam, bagi umat selainnya Al-Quran, karena ia kitab datang untuk merevisi kitab-kitab yang terdahulu yang ada, untuk menggantikan kebijakan-kebijakan dahulu yang pernah ada. Kebijakan dalam kitab Taurat, kebijakan dalam kitab Injil, kebijakan dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya direvisi dengan Al-Quran, sehingga yang menjadi menasikh, merevisi semua kitab-kitab yang ada, dan dia tidak ada kitab setelahnya merevisi Al-Quran. Dan ia kitab yang layak untuk dipakai manusia, dijalankan manusia yang ingin hidup sukses bahagia dunia sampai ke akhiratnya, dari masa jahiliyah sampai sekarang sampai akan datang. Dan tidak perlu ada kebijakan yang perlu direvisi, studi banding, kaji ulang, dan apapun namanya. Sudah menjadi solusi bagi setiap kehidupan, bagi setiap suku, ras, apapun agamanya. Kalau bagi yang mau sukses. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad utusan Allah, sebagaimana Allah utus Nabi Rasul untuk umat mereka, untuk umat itu menjadi sukses. Dan Allah utus Nabi Agung Muhammad untuk menjadikan kita sukses. Dan kita harus paham, tidak ada seorang Nabi Rasul yang lebih sukses dari Nabi Agung Muhammad dalam mendidik, mengayomi umat. Sampai Rasulullah menegaskan kepada kita, nahnul akhirun wa nahnul awwalun.
Kita adalah umat yang paling akhir. Jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, jumlah kita tidak sampai namanya separuh, bahkan tidak sampai 1% dari umat sebelum kita. Jumlah kita bahkan 00 semiliar nol atau lebih baru 1 jumlah kita jika dibandingkan dengan umat sebelum kita. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabda beliau bahwasanya kita jika dibandingkan dengan umat sebelum kita itu, umat Nabi Muhammad dari kalangan sahabat sampai sekarang sampai hari kiamat, seperti seekor domba. Ada dengan umpamaan sapi dan lain sebagainya. Ada itu namanya, kita ambil seekor domba, seperti seekor domba yang memiliki bulu yang banyak. Jika dibandingkan jumlah kita dengan jumlah umat sebelum kita, seperti sebutir bulu domba. Jumlah kita seperti sebutir bulu domba, dan sisa bulu domba itu umat sebelum kita. Tapi kelak Rasulullah, penghuni surga itu ada 120 saf, 120 baris. Dari umat Nabi Adam sampai kiamat, termasuk kita, bagian daripada 120 barisan saf penghuni surga Allah. Dari 120 barisan itu, kita 80 safnya. 80 safnya umat Nabi Muhammad. Padahal kita umat yang paling sedikit jika dibandingkan dengan umat sebelum kita. Kita 80 saf menjadi penghuni surga Allah, sisa 40 saf itu bagi-bagi untuk umat sebelum kita, dari Nabi Isa sampai Nabi Allah Adam. Tidak ada Nabi Rasul yang lebih sukses dari Nabi Agung Muhammad dalam mengayomi umat. Walaupun beliau hanya berdakwah sekitar 23 tahun lamanya. Dan alhamdulillah itu nabi-nabi kita. Makanya Allah muliakan kita setinggi langit, dan kemuliaan itu tidak akan pernah habis. Tapi kita tidak akan menjadi bagian daripada manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah kalau kita tidak ikuti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kalau selain kita muslim mengikuti Nabi Muhammad, maka ia akan sukses. Dipastikan 100% sukses, tidak ada barangkali 99,9, tidak ada. Bukan 99,99, 100% pasti sukses. Pasti sukses. Sekali lagi, walaupun non muslim, apapun agamanya, kalau ia ikuti dalam status sosialnya Nabi besar Muhammad, dia pasti sukses dalam status sosial itu. Sekali lagi, tidak barangkali, tidak pasti. Suksesnya 100%. Ya, kita pun harus yang ikut Nabi Muhammad. Karena kita orang yang beriman dengan Allah dan Nabi Agung Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita ini memotivasi buat kita semua umat Islam ini, terutama yang beriman ini, dengan motivasi yang wallah, karena Rahman Rahim yang selalu kita baca dalam setiap rakaat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Rahman Rahim yang Allah luapkan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kita surat, bukan satu surat, bukan satu lembar. Allah kirim kepada kita 114 surat dalam Al-Qur'an. Kurang apa lagi Allah? Kurang apa Allah dengan kita? 114 surat Allah kirim kepada kita sebagai surat cinta dari Allah, sebagai surat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana ia kenalkan Nabi Agung Muhammad, bagaimana ia kenalkan para Nabi Rasul yang kelak mereka di hari kiamat akan berlindung di bawah bendera Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kurang? Ya kita yang menjauh. Allah selalu mendekat. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang sahih, man tagarraba ilayya bi shibrin tagarrabtu ilayhi dira'an, wa man tagarraba ilayya dira'an tagarrabtu ilayhi ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Agama sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, kata Allah, dari hambaku, siapapun, tapi yang layak untuk melakukan, mengamalkan ini ya mukmin. Tapi Allah mengatakan man tagarraba ilayya, siapapun. Sekali lagi, walaupun yang belum muslim saat ini, belum beriman kepada Allah, kalau ia menjalaninya, maka ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita muslim, Allah akan berikan kepada mereka juga. Man tagarraba ilayhi dhira'an shibran, barang siapa di antara hamba-hambaku kalian, wahai hamba-hambaku, yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat satu dhira', 2 kali lipat. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu dhira', aku akan mendekatkan kepadanya satu depa. Barang siapa mendatangiku berjalan, mendekatkan diriku berjalan, maka aku akan mendekatkan dirinya lari-lari kecil. Artinya apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah lebih dekat kalau kita mau mendekat. Sekali lagi, siapapun. Tapi ya layaknya kita, Bang. Layaknya kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai hamba yang beriman enggak buka keran untuk besar-besar, enggak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak janjikan bagi kita ini kebahagiaan, nikmat yang Allah yang janjikan itu di dunia. Kenapa? Dunia ini halus. Dunia ini kalau dibandingkan langit bumi ini, kalau dibandingkan langit pertama, seperti titik aja, Bang. Jangankan langit pertama, jika dibandingkan dengan matahari itu, matahari dunia nih, bumi ini tidak ada apa-apanya. Ada, kalau tidak salah riwayat mengatakan matahari yang di atas itu, antum lihat sendiri, matahari itu seluas langit pertama kah? Enggak kan? Sedikit aja, bulatan aja ada lagi yang pertama. Matahari itu luasnya 160 kali lipat bumi ini. Matahari itu luasnya, lebarnya 160 kali lipat dari luasnya bumi ini. Itu baru matahari, bagaimana langit? Kita tidak sampai satu titik. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan bukakan keran bagi kita yang paling los besar-besarnya di bumi, enggak. Nanti kelak di surga, kan tadi kita dengarkan bacaan bagaimana Allah siapkan bagi yang beriman beramal soleh, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Masya Allah, surga yang akan mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan Allah akan menjadikan kita kekal di dalamnya. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Paling minim, paling sedikit yang Allah akan berikan kepada seseorang hamba di surga itu, paling sedikitnya, bahasa kita mungkin yang paling miskinnya itu seperti seorang yang memiliki dunia 10 kali lipat. Seperti seseorang yang memiliki dunia 10 kali lipat. Antum pernah dengar seorang punya memiliki dunia semua? Jadi Nabi Adam sampai sekarang dunia ini kita bagi-bagi, dah habis. Itu orang yang paling miskin di surga Allah, seperti seorang memiliki dunia 10 kali lipatnya. Dunia 10 kali lipat. Dengan segala namanya harta yang tersimpan, yang diperebutkan oleh manusia sampai sekarang ini, yang Allah siapkan dari dulu sampai sekarang, dari Nabi Adam sampai sekarang, yang tidak habis itu tidak ada orang yang memiliki semuanya. Karena bumi ini ya dari Nabi Adam seperti ini bumi, bahkan Allah sebelum Allah turunkan Nabi Adam sudah Allah ciptakan bumi, dan Allah sudah ciptakan penghuni bumi sebelum kita. Bumi ini dari dulu sama dengan yang dulu, tidak berubah. Allah berikan paling minim kepada penghuni surga itu nikmat seperti seorang yang memiliki bumi ini 10 kali lipatnya. Kira-kira gagahnya kayak apa itu manusia? Yang tidak punya bumi ini seluruhnya gagah luar biasa, gaurun gagah, nah sombong amat sangat luar biasa, baru memiliki sedikit, tidak sampai setetes bumi yang namanya kekayaan bumi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi manusia, bukan main kok gaurun, masya Allah, sampai tidak ada manusia kala itu kecuali menginginkan sepertiga. Innahu ladhu hadzin azim, masya Allah, dia memiliki bagian bumi namanya kekayaan yang agung, kata mereka, luar biasa. Allah ceritakan luar biasa dalam kitab suci Al-Quran, gagahnya kayak itu. Bagaimana kalau orang punya dunia seisinya 10 kali lipat? Antum bayangkan aja, antum pasti akan memastikan rumah itu terbikin dari mutiara, dari berlian, dari emas, dari perak, dan dari lain sebagai. Dan begitulah rumah kita di surga Allah, dengan kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia,
terdengar oleh telinga manusia, bahkan terlintas oleh hati manusia. Rumah antum nanti di surga itu perjalanan 500 tahun baru sampai dari ujung ke ujung. Karena bumi ini, kalau dari ujung ke ujung tuh kurang lebih perjalanan 500 tahun. Dari ujung ke ujung. Semuanya. Nah, itu rumah kita di surga itu dari ujung ke ujung 500 tahun. Dan rumah yang paling antik, tidak seperti rumah di dunia ini. Karena teknologi manusia ini tidak secanggih yang Allah siapkan bagi kita. Betul kalau Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Yang kita mampu sedikit dari, Masya Allah, luar biasa bangunan ini. Atau mungkin kita melihat bangunan yang ada di kota Mekah, Madinah. Bahkan ada masjid-masjid yang ada di muka bumi ini dibikin dengan berbagai macam ornamen-ornamen yang mahal, isinya emas, berlian dan lainnya. Teknologi manusia. Tapi manusia sampai sekarang dengan teknologi yang canggih belum bisa membuat rumah itu. Kalau penghuni rumahnya di dalam, ia lihat yang di luar. Kalau penghuninya di luar, dia lihat yang di dalam rumah. Tidak perlu pakai HP, tidak perlu pencet-pencet terlalu lama, pencet-pencet terlalu lama, dan hanya melihat itu adalah penghuni rumahnya. Dan berbagai macam fasilitas yang disiapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah di mata kita. Itu sudah di hadapan kita. Tinggal kita mampu mempertahankan terakhir nyawa kita yang lepas dari tubuh kita. Kalau kita mampu mempertahankannya dalam kalimat la ilaha illallah, kita sukses pasti akan mendapatkannya. Kalau tidak, mungkin orang lain yang saat ini masih kafir, apapun agamanya, ternyata ia yang mendapatkan itu, bukan kita. Maka kita harus waspada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa diri. Ya. Wallahu a'lam. Luar biasa kita punya Tuhan Allah. Dan ialah Tuhan semua alam semesta dan semua penghuninya. Wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan, fadhal. Ya, kalau begitu ayo mari kita baca surat Allah. Jangan baca surat teman aja, Bang. Nah, surat bulan dibaca terus. Tapi Al-Quran, wallahu a'lam. Ini suratmu, ini chattingan Tuhanmu Allah. Al-Quran chatting Tuhanmu Allah untukmu, dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu kepadamu, dengan yang belum pernah ia anugerahkan kepada umat-umat sebelummu. Di dalamnya ada penyembuhmu, di dalamnya ada obatmu, di dalamnya ada petunjuk bagimu, di dalamnya ada kasih sayang untukmu. Dan dia akan membelamu sampai akhirat nanti, sehingga enggan untuk masuk ke dalam surga kecuali engkau bersamanya ke dalam surga Allah Subhanahu. Kitab yang kita baca, semua kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita, para cendekiawan kita, baik kitab yang berkaitan dengan agama, apapun agama itu, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, usuluddin dan lain sebagainya. Begitu juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya, alam, IPA, IPS, geologi dan lain sebagainya, itu bersumber dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran bagaikan lautan.
Yang selainnya itu dari kitab-kitab yang ada, kata pengarang kitab ini Habil Haddad mengatakan, ala innahu wal bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahr. Ala wahai umat, kalian diberikan oleh Allah lautan yang muhit, yang meliputi segala sesuatu. Dan selainnya dari kitab, itu Al-Quran maksudnya, dan selainnya dari kitab-kitab karya-karya para ulama kita, baik agama sekali atau bukan agama, pengetahuan sains modern dan lain sebagainya, apapun itu bagaikan sungai-sungai, yang mana sungai itu alirannya bersumber dari lautan itu. Itulah lautan kita, Al-Quran. Ini sedikit terjemahan dari apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak menegaskan secara terperinci hal seperti ini, tapi di dalamnya ada hal seperti ini. Alhamdulillah. Kalau antum ingin duduk bersama Tuhanmu Allah, baca itu kitab, baca itu Al-Quran. Karena siapapun Allah subhanahu wa ta'ala siap untuk duduk bersamanya. Ana jalisu man dzakarani, aku duduk atau bersama atau teman duduk seorang yang mengingatku, aku bersamanya. Bukan berarti Allah turun dari inilah, bukan seperti itu. Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah bersamanya. Allah, fadal, kalau yang tanyakan fadal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo mari kita revisi, perbaharui hubungan kita dengan Allah. Dan Rasulullah mengajarkan kita, jadidu imanakum, perbaharui, kata Rasul, revisi iman kalian. Di antara beliau mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah dari ucapan la ilaha illallah. Ucapan yang kita ucapkan dengan sepenuh hati jiwa kita, dari lubuk hati yang paling dalam, la ilaha illallah. Jangan sampai kita merasa puas dengan apa yang telah kita capai. Jangan. Rasulullah tidak memerintahkan kita cukup, enggak. Naik, 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 naik. Karena ada di atas semua ada kedudukan yang jauh lebih tinggi, naik. Ketika engkau dapatkan lebih tinggi, ada naik, naik, ada jauh lebih tinggi. Ketika engkau gapai, ada yang jauh lebih tinggi lagi, naik, naik, naik. Semua, sampai kapan naik? Tidak ada sampai kapannya. Jangan engkau merasa puas terhadap apa yang telah kau capai. Ada di atasnya anugerah yang disiapkan oleh Allah, jauh lebih indah, jauh lebih mahal, jauh lebih jauh lebih jauh lebih berharga. Mudah-mudahan Allah mantapkan kita dalam Islam, iman. Allah perbaiki insyaallah hubungan kita dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Nabi-Nya Muhammad, dengan rukun Islam dan iman yang ada. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mencapai maqam ihsan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang dicintainya, hamba yang murid dan hamba yang murad, hamba yang talib dan hamba yang matlub, untuk kita, keluarga kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada, fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa la fata takrina biha jami'il hajat, tahirna biha min jami'il sayiat, tarfa'na biha indaka ala darajat, wa tabalagna biha qasal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa asaq, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.